agen CIA merampok Bank Indonesia. Diduga dihabisi dengan cara kecelakaan mobil. Apakah intelijen Indonesia terlibat? Pada 4 Desember 1964, seorang Belanda, Werner Verrips, yang mengendarai mobil sport barunya, Mercedes, tewas dalam kecelakaan di jalan bawah dekat Sassenheim, Belanda. Dia dimakamkan di Zesnuwe Begraafplaats, Utrecht, Belanda. Kematian Verrips mencurigakan. Siapakah dia? Wartawan Belanda Willem Oltman mengungkapkan bahwa Verrips adalah seorang profesor misterius yang mengancam akan membunuhnya. Dia pun bertanya-tanya, siapakah yang menyuruhnya? Apakah CIA atau Dinas Rahasia Belanda, atau dia diutus oleh kelompok pejabat militer Indonesia yang tidak menyukai hubungannya dengan Bung Karno? Kata Oltman, dalam dibalik keterlibatan CIA, Bung Karno dikhianati. Oltman bertemu pertama kali dengan Bung Karno di Roma, Italia pada 1956. Dia mewakili koran Belanda, De Telegraaf. Namun pemimpin redaksinya melarang meliput Soekarno. Dia tetap menulis artikel panjang di majalah Elsevier 24 Juni 1956 tentang Bung Karno yang membahas soal orang Belanda, sengketa Irian Barat, dan keinginannya berkunjung ke Den Haag untuk mendamaikan Indonesia Belanda untuk selamanya. Tulisan itu menggemparkan Belanda. Akibatnya, pemerintah Belanda memasukkan Oltman dalam daftar hitam dan dinyatakan persona non grata, orang yang tidak disukai. Dia pun pindah ke Amerika Serikat. Ternyata Verrips adalah agen CIA, kata Oltman. Verrips yang mengancam bahwa dia harus dilenyapkan bila tidak berhenti mencampuri urusan Belanda dengan Indonesia. Oltman kemudian mencari tahu sosok Verrips. Dia pun mendapati bahwa Verrips bersama teman-teman CIA pernah terlibat kasus perampokan bank di Indonesia. Javase Bank, cabang Surabaya, dirampok pada 20 Desember 1950. Uang yang berhasil digondol maling sebesar 4 juta rupiah atau sekitar 500.000 US dollar. Menurut J. Sprout, dalam Indonesia, An Alternative History of the Timeless Islands, pilihan bank menunjukkan keberanian para perampok. Namun bila tujuannya uang, nampaknya menimbulkan teka-teki. Sebab, sebagai bank sirkulasi, perputaran uangnya rendah dibandingkan dengan bank-bank dagang seperti Netherlands Trading Society. Sumber uang bagi Indonesia adalah Javase Bank. Dan karena Verrips masih di Indonesia, dia adalah agen yang dipilih untuk mengamankannya. Dia memutuskan untuk merampok Javase Bank karena bank milik Belanda ini akan dinasionalisasi dan dijadikan bank sirkulasi. Dalam menjalankan perampokan, Verrips melibatkan beberapa orang. Frank Sister, agen CIA di Indonesia. Van Haan, seorang Belanda, tangan kanan Verrips. Paul Spies, seorang Belanda, direktur Javase Bank, Jakarta, dan agen CIA. Serta seorang Belanda yang bekerja di kalangan kapal angkatan laut di Surabaya. Uang hasil rampokannya dimasukkan ke dalam jerigen yang diserahkan kepada tangan kanan Verrips yang tinggal di area galangan kapal angkatan laut. Uang itu akan dibawa keluar dari Indonesia oleh salah satu fregat Belanda yang masih tersisa di galangan kapal angkatan laut. Namun rencana itu berhasil digagalkan. Verrips dan kaki tangannya ditangkap. Verrips disiksa sampai dia membocorkan tempat persembunyian uang itu. Oltman menyebut Sutikno Lukito Disastro yang menangkap Verrips. Dia membenarkan bahwa dialah petinggi polisi militer yang menangkap Werner Verrips pada tahun 1950 di Jawa dan memenjarakannya. Kolonel Sutikno kemudian menjabat atase militer Indonesia di Amerika Serikat. Sementara itu,
segera setelah menerima laporan perampokan bank, Javase Bank Jakarta mengirim salah satu direkturnya, Paul Spies, ke Surabaya untuk menilai kerugian yang terjadi. Bagi masyarakat umum hal ini terlihat wajar, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Spies juga merupakan agen CIA. Tulis Sprout. Spies ditugaskan membebaskan orang-orang yang ditangkap, terutama agen CIA, Phelps dan tangan kanannya Van Han. Menurut Sprout, beberapa bulan setelah seluruh kejadian, Javase Bank secara resmi menjadi Bank Indonesia. Phelps menghilang secara misterius dari penjara Indonesia. Van Han menjalani hukuman penjara 4 tahun, sedangkan Paul Spies meninggal di Vietnam dalam tugas lain sebagai agen CIA. Van Han dan Phelps kemudian muncul di Belanda, dan di Belandalah Phelps terbunuh secara misterius dalam kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan. Namun menurut Altman, setelah dipenjara selama beberapa tahun, Phelps pulang ke Belanda dan kembali menekuni pekerjaannya di bidang intelijen. Ketika mengancamnya, dia bagian dari pelobi Belanda dalam sengketa Irian Barat. Dia kawan dekat Paul Ritsken, ketua pelobi, yang digagas oleh Pangeran Bernhard. Ritsken membantu membiayai bungalow Phelps di daerah luar kota, sampai-sampai Phelps menamai anak keduanya Paul. Pada suatu hari, Altman ditelepon Kolonel Stigno yang menyampaikan Mayor Jenderal TNI S. Parman, asisten 1 intelijen Menteri Panglima Angkatan Darat, ingin berbicara dengannya. Altman bertemu S. Parman di kamar 1040 Hotel Hilton di Madison Avenue, New York pada 18 Oktober 1964. Pada akhirnya, perbincangan mereka menyinggung orang CIA bernama Werner Phelps. Parman membenarkan apa yang dikatakan Phelps kepada Altman bahwa mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Bahkan mereka sempat bertemu di London saat Parman menjabat atase militer Indonesia di Inggris. Phelps juga mengaku kepada Altman sebagai teman Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, namun Parman membantahnya. Dia pembual, katanya. Dia sama sekali tidak mengenal Yani. Phelps juga pembual bahwa dia akan berkata, "Bila Anda mau bertemu Pangeran Bernhard, saya bisa mengaturnya dalam waktu 5 menit." Parman meminta bantuan Altman untuk dapat bertemu Phelps. Dengan menggunakan telepon hotel, Altman menelepon rumah Phelps di Huister, Utrecht, Belanda. Istrinya, Anneke, memberikan nomor tempat Phelps dapat dihubungi. Segera Parman dan Phelps mengobrol lewat telepon. Tak lama lagi mereka akan bertemu di Belanda, atau mungkin di London, kata Altman. Namun beberapa hari kemudian, Altman menerima telepon penting dari Phelps di apartemennya di Long Island, New York pada tengah malam. Phelps yang ketakutan mengatakan, "Mereka mengejar saya akan dibunuh." Altman tercengang, dia mengira telah mempertemukan 2 teman lama ketika kembali ke Belanda untuk liburan Natal pada 6 Desember 1964. Altman mendengar berita kematian Phelps yang tewas dalam kecelakaan mobil. Dia baru tahu bertahun-tahun kemudian bahwa cara melenyapkan agen yang tidak disukai dengan kecelakaan mobil merupakan hal yang biasa dilakukan dalam kedinasrahasiaan. Altman mengunjungi istrinya, Anneke, dan memberondong dengan sejumlah pertanyaan. Apa yang dikatakan Parman di New York mengenai suaminya? Mengapa tiba-tiba dia ingin bertemu dengan suaminya? Anneke melihat adanya hubungan langsung antara keinginan Parman bertemu dengan suaminya dan kematiannya yang mendadak. Pada awal Januari 1965, Altman kembali ke rumahnya di Long Island. Dia kemudian menemui Sherin Sen, duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, yang memberitahukan sesuatu yang mencemaskan bahwa Altman juga menjadi target. Phelps sudah mati. Memang benar. Tetapi Angkatan Bersenjata Indonesia berniat hendak menghabisi saya juga, kata Altman. Namun tidak jadi karena pertemuannya dengan Parman ternyata berlangsung sangat memuaskan. Dan rupanya sang jenderal telah memberitahu kawan-kawannya di Jakarta
bahwa dia tidak merasakan perlunya membunuh Oldman. Oldman kemudian terkejut karena Parman menjadi salah satu jenderal yang dibunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. Oldman sendiri berumur panjang dan menulis banyak buku tentang perjalanan karirnya sebagai wartawan meliput politik dunia. Dia meninggal pada 30 September 2004. Saya tidak dapat membuktikannya, kata Oldman. Meskipun telah berbicara panjang lebar dengan Jenderal Parman, apakah dia terlibat atau tidak dalam pelenyapan mantan agen CIA Werner Verips? Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.